Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smash Minggu dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan. Mengikuti perkembangan dan masalah gajah yang berkeliaran di perkampungan penduduk di Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menimbulkan pertanyaan besar di benak kita. Mengapa dan bagaimana? Ada masalah apa dan mengapa? Jika masalahnya adalah gajah, mengapa gajah? Itulah yang terjadi pekan lalu hingar-bingar masyarakat atau penduduk lokal yang berada di pinggiran, yang berbatasan langsung dengan perkebunan atau persawahan penduduk. Jika konflik gajah dan manusia terjadi, kita baru ingat dan tersadar bahwa kita lupa mengurai benang merahnya. Benang merahnya adalah habitat gajah. Jika di habitatnya gajah merasa tidak nyaman, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di habitatnya sudah degradasi alih fungsi lahan? Apakah di habitatnya gajah sudah kehabisan stok makanan? Apakah di habitatnya gajah merasa risih mendengar suara-suara atau deru mesin-mesin? Pertanyaan itu butuh jawaban. Dan yang menjawab tentu bukan gajah, tapi manusia. Jika gerombolan gajah liar ini masuk perkampungan penduduk, itu adalah naluriah hewani dan pilihan yang dianggap mampu memberikan kebutuhan hidup sang gajah. Jika di sana merasa nyaman, gajah akan melakukan perjalanan itu terus-menerus. Dan setiap hari, setiap malam, gajah selalu bergerak. Berjalan sambil makan, begitu juga buang kotoran. Dan ingat, gajah itu adalah hewan terbesar di dunia yang bobotnya bisa mencapai 3 atau 5 ton. Dalam sehari gajah mampu makan 160 kg. Bayangkan jika gerombolan gajah ini masuk perkampungan penduduk. Semua tanaman bisa tumpas oleh gajah. Gajah Sumatera merupakan hewan yang sangat pintar dan memiliki ingatan yang sangat baik. Dia ingat rute perjalanannya mencari makan. Dan biasanya perjalanannya itu bisa diketahui. Misalnya yang baru-baru ini muncul gajah liar dimulai dari jalur 23. Kemudian terus merambat ke jalur 31. Dan ketika digiring warga menuju ke tempat lain, kelompok gajah ini kembali lagi ke tempat semula atau berputar-putar dari wilayah itu. Hewan besar ini butuh tempat hidup yang luas dan lebih banyak tinggal di dataran rendah karena cukup air. Gajah Sumatera termasuk dalam kategori hampir punah. Populasi semakin berkurang. Untuk melindungi populasi gajah Sumatera dari kepunahan, tentu tak lepas dari campur tangan pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal ini terkait dengan konsesi lahan, usaha, dan ruang gerak gajah. Sehingga mengurangi konflik gajah dan manusia, serta bisa hidup berdampingan di tempat yang berbeda. Dalam rapat rembuk desa bersama pihak swasta, dalam hal ini bersama perwakilan PT PAP di desa Simpang Heran beberapa waktu yang lalu, ada pemikiran untuk dalam tanda kutip mengandangkan gajah di tempat habitatnya, dengan cara membuat kanal dan tanggul sehingga gajah tidak kemana-mana kecuali berada di habitatnya dengan dicukupi pakan, yaitu dengan cara menanami tanaman yang disukai gajah di tempat tersebut. TSBA itu berdiri tentunya ada izin ya, ada izin tadi sampaikan ada AMDAL-nya, ada SK dari kementeriannya. Nah, dalam izin tersebut itu ada namanya SK tata ruang ya, tata ruang. Di tata ruang itu terbagi menjadi 3. Satu untuk tanaman produksi,
satu untuk kawasan lindung dan satu untuk tanaman sosial atau TNK lah ya, tanaman kehidupan ya, tanaman kehidupan. Jadi pembagian tata ruang itu untuk kawasan lindung kita itu di BAP ada minimal 10%, Pak. Kenapa di air sugihan tidak ada? Jadi berbicara tata ruang itu tidak memilih distrik, tapi berbicara PT. Tadi PT BAP kan 10%. Kalau kita lihat mulai dari Simpang Heran, yang lainnya itu ada. Kenapa air sugihan tidak ada? Itu memang kebijakan dari pemerintah sendiri yang menetapkan itu SK-nya, bahwasanya tata ruang itu terbentuk minimal 10% dan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Itu Pak. Nah, bagaimana di air sugihan sendiri? Di air sugihan ini kita sudah siapkan namanya koridor untuk gajah. Jadi di koridor gajah itu bukan hanya di tanaman di kawasan lindung, tapi di tanaman budidaya, tanaman pokok juga kita sudah siapkan Pak. Salah satunya di air sugihan. Dan areal yang luas itu di air sugihan itu sudah sebagian besar kita jadikan koridornya. Kalau kita lihat di peta yang sudah disepakati dari KSDA dan tim Pokja lainnya, itu air sugihan itu proporsinya cukup luas juga untuk jadikan koridornya. Jadi itu Pak, walaupun memang di dalam SK tata ruang distrik air sugihan tidak ada, tapi dari perusahaan sudah menyiapkan kawasan tersebut menjadi kawasan koridor gajah. Itu dari Pak Dimansyah. Kemudian dari Pak Tri terkait itu mungkin pembinaan habitat dari ini ya, dari pihak luar. Saya juga belum paham ini. Kalau sejauh kami yang lakukan ini untuk pengelolaan habitat di kawasan lindung terkait dengan ini masih di kami Pak, dari perusahaan sendiri, belum ada melibatkan dari pihak-pihak eksternal. Jadi masih penanganannya itu masih bersifat di internal perusahaan, belum melibatkan dari pihak ya, itu mungkin program bagus masukan Pak kalau memang akan melibatkan masyarakat juga. Kemudian yang ketiga terkait pisang. Nah, ini pisang ini adalah dulu pernah saya dengar ada kebijakan cukup lama, tapi sekarang tidak dilakukan lagi. Kalau nggak salah itu kebijakannya sebelum Okipap itu ada, sebelum Kanal 5 itu ada. Karena memang bersamaan. Setelah penggalian kanal untuk limbah itu masyarakat harus menanam. Dari perusahaan katanya di dalam ada hutan konservasi tadi ya. Tapi apa kita sekarang rame-rame ke sana di distrik air sugihan ada nggak hutan konservasi? Ada. Tolong nanti jawab ya. Di Simpang S sampai bagian tengah dulu memang panjang lebar, sekarang habis tanaman semua. Ya habis. Wajar kalau gajah itu larinya ke kampung, soalnya di sini kayak hutan, kayak kebun. Wajar itu Pak. Di sini banyak makanan yang enak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Tanaman yang disukai gajah ini memang menjadi kewajiban perusahaan. Artinya perusahaan harus menyiapkan pakan di sana. Nah itu loh, bukan masyarakat yang harus menanam. Kalau di perusahaan itu cukup pakan, cukup ruang lingkup mereka beraktivitas, tak kira gak mungkin akan rene kok. Salah satunya Pak Ditima tadi menyampaikan bahwa menanam tanaman yang disukai gajah. Artinya di sini tersirat bahwa perusahaan itu harus bisa menyediakan makanan yang ada di hutan. Bukan masyarakat yang harus nanam. Ya masyarakat yang nanam ya bunuh diri. Ngopo ngurusi gajah, ngurusi adewe susah. Nah, modal dari Bila itu bisa dilakukan tentu menjadi solusi agar gerombolan gajah liar tidak berkeliaran di perkampungan penduduk hingga lupa alamat pulang. Jika tidak tahu arah pulang, maka berakibat ramai dan miris melihat gajah terpontang-panting mencari makan di rumahnya sendiri. Tak hanya itu, konflik gajah dan manusia akan berakibat fatal karena manusia akan jadi korbannya. Sebaliknya, gajah juga merasa risih terusir oleh manusia. Gerombolan gajah liar ini bukan lupa arah jalan pulang, barangkali dia tidak nyaman di habitatnya. Konflik gajah dan manusia bisa fatal, karena yang menjadi korban adalah manusia. Sebaliknya, gajah juga terganggu populasinya jika habitatnya juga terancam.
Manusialah yang harus bijak, terutama penguasa konsesi lahan usaha harus punya konsekuensi perlindungan gajah agar tidak berkonflik dengan manusia. Caranya adalah kembalikan rumah gajah dan perlindungan. Ingat, Air Sugian adalah rumah gajah. Sumet Minggu.